Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semangat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Insya Allah sehat ya. Soleh dan solehah, insya Allah dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini bisa berjumpa lagi dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran Al-Quran dan Hadis, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pagi ini kita akan sedikit membahas tentang surah An-Nasr. Tetapi sebelum kita memulai membahas surah An-Nasr, coba Pak Guru ingin mengecek tentang materi sebelumnya. Coba anak-anakku masih ingat atau tidak? Yuk kita bahas sama-sama. Anak-anak, siapa yang masih ingat harokat apa saja yang bisa dipakai di dalam huruf hijaiyah? Coba, siapa yang masih ingat? Harokatnya adalah yang bisa dipakai huruf hijaiyah: fathatain, kemudian domatain, dan kasrotain, sukun, dan lain sebagainya. Oke, insya Allah anak-anakku semuanya masih ingat ya. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas sedikit tentang surah An-Nasr. Sebelum kita membahas surah An-Nasr, terlebih dahulu kita akan membaca bersama-sama surah An-Nasr. Insya Allah anak-anakku sudah hafal semua ya. Yuk kita membaca sama-sama. Abata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, itu tadi surah An-Nasr ayat 1 sampai 3. Sekarang kita akan membaca artinya. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Itu tadi surah An-Nasr 1-3 beserta artinya. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas sedikit tentang isi kandungan surah An-Nasr. Yang pertama, surah An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surah An-Nasr merupakan surah ke-110 dalam Al-Quran dan tergolong dalam surah Madaniyah. Surah An-Nasr diturunkan setelah surah At-Taubah. Kata An-Nasr diambil dari ayat pertama yang artinya pertolongan. Surah An-Nasr diturunkan pada saat terjadi peristiwa besar, yaitu peristiwa Fathul Makkah. Coba anak-anak, siapa yang tahu surah Madaniyah itu?
Karena kan surah An-Nasr tergolong dalam surah Madaniyah. Surah Madaniyah adalah surah yang turun di kota Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Kemudian yang C, surah An-Nasr diturunkan pada saat terjadi peristiwa besar, yaitu peristiwa Fathul Mekah. Coba anak-anak, siapa yang tahu Fathul Mekah? Peristiwa Fathul Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah dari kekuasaan orang kafir Quraisy ke tangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin Makkah dan Madinah. Coba perhatikan sini anak-anak. Jadi Fathul Mekah adalah sebuah peristiwa pembebasan kota Mekah dari kekuasaan orang-orang kafir Quraisy. Mereka menguasai kota Mekah. Bahkan mereka menguasai sebelum Rasulullah SAW lahir. Jadi istilah yang terkenal adalah zaman jahiliyah. Seperti itu. Kemudian setelah Rasulullah SAW berdakwah sedikit demi sedikit, kemudian lambat laun Rasulullah SAW itu berjaya bersama kaum muslimin. Kemudian setelah berjaya, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin Makkah dan Madinah khususnya, mereka merebut kota Mekah dari kekuasaan orang-orang kafir. Kemudian lanjut, sebelum terjadinya Fathul Mekah, Ka'bah dipenuhi oleh berhala. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin lainnya menghancurkan berhala-berhala tersebut ketika Fathul Makkah. Nah, jadi anak-anak, sebelum Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin Mekah dan Madinah merebut Mekah dari kekuasaan orang kafir, Mekah itu diisi oleh banyak berhala. Apa itu berhala anak-anak? Berhala itu adalah patung. Di sana banyak patung-patung yang disembah oleh orang-orang kafir, karena berhala adalah Tuhan dari orang-orang kafir. Seperti itu. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin merebut kota Mekah, setelah itu Nabi Muhammad dan kaum muslimin menghancurkan seluruh berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah dan sekitar Ka'bah. Seperti itu anak-anak. Kemudian apa isi pokok dari surah An-Nasr anak-anak? Di sini disebutkan dan dijelaskan bahwasanya membuktikan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan datang kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Hal ini membuat kaum muslimin memperoleh kemenangan dari kaum kafir Quraisy. Dengan terjadinya Fathul Mekah, kota Mekah menjadi milik kaum muslimin. Umat muslim dapat beribadah dengan tenang, menghancurkan seluruh berhala di sekeliling Ka'bah, dan bebas keluar masuk ke dalam kota tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa ya anak-anak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul menempati janjinya bahwasanya akan turun pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin menang dari
Fathul Mekah. Kemudian setelah terjadinya Fathul Mekah, kota Mekah bisa dikuasai oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Mereka bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, dengan tentram. Bahkan mereka juga bebas dalam keluar masuk kota Mekah. Seperti itu anak-anak. Kita doakan ya, semoga kota Mekah, kemudian seluruh kaum muslimin selalu berjaya, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Seperti itu anak-anak, sedikit tentang penjelasan isi kandungan surah An-Nasr. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat dan hikmahnya. Baik anak-anakku, kali ini selanjutnya adalah tugas. Silakan anak-anakku semuanya mengerjakan soal yang sudah Pak Guru buat. Dikerjakan dalam sisa waktu pelajaran Al-Quran dan Hadis. Kemudian kalau sudah selesai bisa difoto ya anak-anak, kemudian dikirimkan kepada Pak Guru melalui WhatsApp dengan mencantumkan nama, nomor absen, dan kelas. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anakku semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, pelajaran kita Al-Quran dan Hadis pagi ini telah selesai. Semoga ada manfaatnya ya anak-anak. Nanti kalau ada yang belum jelas atau ada yang mau bertanya, bisa bertanya langsung kepada Pak Guru via telepon atau WhatsApp. Seperti itu. Sekian dari Pak Guru. Marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan bacaan Hamdalah Kifaratul Majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.